kembali lagi bersama saya di Tani Jasan. Hari ini kita akan mereview salah satu pupuk dari Pak Tani yang diproduksi oleh CV Saprotan Utama. Nah, CV ini sudah sangat terkenal sekali, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar tentang pupuk-pupuk yang diproduksi oleh PT Saprotan Utama ini. Nah, hari ini yang kita akan review adalah pupuk magnesium sulfat. Pupuk magnesium sulfat ini adalah pupuk majemuk yang di dalamnya terkandung dua unsur hara, yaitu magnesium dan sulfur atau sulfat. Magnesium dan sulfat ini adalah salah satu dari unsur hara makrosekunder yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada fase vegetatif dan juga pada fase generatif. Jadi magnesium sulfat ini tidak hanya digunakan pada fase vegetatif saja, tetapi masih dibutuhkan untuk fase generatif. Nah, pupuk magnesium sulfat dari Pak Tani ini di dalamnya ada kandungan unsur hara magnesium sebesar 16% dan sulfurnya itu 13%. Jadi dua unsur hara dari satu pupuk ini. Sebenarnya pupuk magnesium sulfat ini garam ya, teman-teman semuanya. Garam apa itu salah satu garam pokoknya. Nah, bentuk pupuk dari magnesium sulfat ini adalah kristal sehingga dia larut dalam air. Jadi rekomendasi untuk pemakaiannya kalau menurut saya itu di spray atau disemprotkan kepada tanaman karena dia larut ke dalam tanaman. Nah, pupuk magnesium sulfat ini, magnesiumnya itu berguna untuk zat hijau daun. Jadi membantu proses fotosintesis dari tanaman tersebut. Nitrogen juga berfungsi untuk membantu proses fotosintesis, tetapi biasanya zat hijau daun yang berasal dari nitrogen itu tidak bisa bertahan lama, teman-teman semua. Nah, akan ada masa kurangnya juga. Sedangkan kalau magnesium ini akan bertahan lebih lama. Jadi untuk membooster supaya daun tanaman kita tetap hijau, itu kita bisa gunakan pupuk yang kandungannya magnesium. Nah, magnesium ini juga berfungsi untuk mengantar menjadi transportasi untuk fosfat, sehingga tanaman itu akan mampu menyerap fosfat itu dengan lebih baik kalau kandungan unsur hara magnesium juga terpenuhi dalam tanaman. Sehingga kalau kita memberikan pupuk yang kandungannya fosfat, harus ada kandungan unsur hara yang namanya magnesium supaya bisa maksimal penyerapan unsur hara fosfatnya. Demikian sebaliknya, fosfat juga mengantar unsur magnesium sehingga dua-duanya itu sangat saling menguntungkan. Itu untuk magnesium. Sehingga magnesium itu dalam kondisi hujan, apalagi musim hujan, itu sangat baik sekali. Karena kalau musim hujan itu biasanya matahari itu hanya sebentar gitu. Jadi lama sinar matahari itu menyinari tanaman itu juga berpengaruh, sehingga untuk membantu proses fotosintesis dengan matahari yang minimal itu harus digunakan pupuk yang kandungannya magnesium. Nah, lalu selanjutnya sulfat atau sulfur. Nah, sulfat atau sulfur ini berfungsi juga untuk memberikan ketahanan fisik terhadap tanaman, sehingga tanaman kita sulit untuk terserang oleh hama-hama penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur-jamur. Itu sulfat.
Nah, sulfat juga ini berfungsi untuk memberikan rasa terhadap buah yang kita tanam. Misalnya kita menanam cabai. Kalau kita memberikan pupuk sulfat ini, maka rasa cabainya itu terasa pedasnya lebih baik. Demikian juga kalau misalnya kita menanam buah, contohnya buah melon, itu rasa manis dari melonnya itu akan lebih baik kalau unsur hara dari sulfatnya itu terpenuhi. Jadi magnesium dan sulfat ini sangat-sangat penting bagi tanaman di fase vegetatif maupun fase generatif. Lalu untuk pengaplikasiannya di fase vegetatif. Kalau di fase vegetatif, magnesium sulfat ini bisa dicampur dengan pupuk daun lainnya seperti Ultradap. Itu bisa kita campur, tapi jangan campur dengan Gandasil D. Karena kalau kita campur dengan Gandasil D, karena Gandasil itu pupuk dengan kadar pH yang cukup tinggi, jadi basa. Sedangkan pestisida ataupun pupuk semprot itu kalau dicampur dengan pupuk yang pH-nya tinggi atau basa, itu akan menyebabkan yang namanya hidrolisis atau yang disebut penurunan, gampangnya ngomong itu kurang maksimal dalam proses penyerapan karena pH-nya terlalu tinggi. Jadi magnesium sulfat ini kalau di fase vegetatif bisa kita campur dengan pupuk daun lainnya seperti Ultradap yang pH-nya rendah, bukan yang sifatnya alkalis. Nah, bisa juga teman-teman campur dengan PSB ataupun fotosintesis bakteria. Nah, fotosintesis bakteria itu banyak sekali di YouTube itu cara pembuatan fotosintesis bakteria. Jadi sangat baik sekali kalau magnesium sulfat itu kita aplikasikan dengan yang namanya fotosintesis bakteria, karena itu zat hijau daunnya akan semakin baik lagi. Lalu yang selanjutnya di fase generatif, pengaplikasiannya itu bisa kita pakai dicampur dengan MKP. Nah, MKP itu kan monokalium fosfat. Nah, kadar fosfat dan kaliumnya yang cukup tinggi. Kalau contoh petani padi itu kan ingin daunnya itu tetap hijau, supaya daun tanaman padi itu kan dapur dari tanaman, sehingga sangat penting daun tanaman itu tetap hijau karena proses masaknya itu akan semakin baik. Nah, kalau proses masaknya itu baik, maka makannya itu juga baik, sehingga tanaman akan maksimal dalam proses penyerapan unsur hara. Jadi bisa kita gunakan MKP. Nah, dicampur dengan magnesium sulfat ini sebenarnya bisa dengan merek Merauke Mag S itu sebenarnya bisa juga sama kadarnya. Cuman kebetulan ini adanya merek Pak Tani. Jadi sebenarnya yang penting teman-teman jangan berpatokan dengan merek dagang, tapi berpatokanlah dengan kadar unsur hara yang terkandung di dalamnya. Jadi bisa dicampur dengan MKP di rolling dengan misalnya hari ke-55 disemprot dengan MKP dan magnesium sulfat. Nah, nanti hari yang ke-65 teman-teman bisa semprot dengan magnesium sulfat MKP dan kalsium nitrat. Nah, sehingga bisa baik. Sehingga teman-teman kalau misalnya teman-teman menyukai pupuk ini, bisa juga teman-teman gunakan pada semua tanaman, karena unsur magnesium ini sangat penting untuk hijau daun. Kalau kita pengen tanaman hijau dengan baik daunnya, sehingga karena teman-teman jangan salah, daun itu akan berpengaruh sekali terhadap proses pembuahan yang terjadi. Jadi jangan sampai kita lalai mengabaikan kalau yang kita cari itu buah, sehingga daunnya tidak perhatikan gitu. Nah, jadi cukup sekian teman-teman pupuk magnesium sulfat. Kalau teman-teman menyukai video ini, kita sama-sama belajar. Jangan lupa subscribe dan kita semua bisa belajar bersama-sama. Terima kasih.